Bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi'u. Nah, sekarang masuk pada bab yang keempat. Fi dzikri syurutit thariqatil ahmadiyati tijaniyati wa dalailiha. Di dalam menyebutkan syarat-syarat berthariqah Ahmadiyah dan Tijaniyah. Jadi Ahmadiyah, Tijaniyah, nah itu satu nama dari thariqah Tijaniyah. Wa dalailiha dan dalil-dalilnya, petunjuk-petunjuknya. Jadi pembahasan kita mengenai apa syarat-syarat berthariqah dan dalil-dalilnya. I'lam, ketahui olehmu, anna surutat thariqatil ahmadiyati tijaniyah arba'una syarton. Ketahui olehmu bahwasanya syarat-syarat thariqah Tijaniyah, nah itu banyaknya ada 40 syarat. 40 syarat, ya cukup lumayan banyak. Wa kulluha laha syawahidu fil kitabi wa sunnati wa kutubis sadati sufiyati. Dan semuanya ya syarat-syaratnya itu, nah itu ada syawahidnya, ada dalil-dalilnya di dalam kitab Quran dan sunnah dan juga beberapa kitab orang-orang sufi. Falaitu sya'ri kaifa yasugu li ahadil inkari ala hadhi thariqati. Kata pengarang kitab, ya saya putuskan ya syair saya ini, ya saya potong, enggak saya keluarin yang banyak tapi yang pokok aja. Kata beliau, kaifa yasugu li ahadil inkari. Bagaimana seorang itu ya bisa mengingkari pada thariqah ini, thariqah Tijaniyah. Ma'a ilmihi dzalika, disertai dengan mengetahuinya itu, ya mengetahui tentang thariqah Tijani kemudian dia mengingkari. Nah ini ya sesuatu yang ya sangat disayangkan. Dan ya sebetulnya nggak harus dia mengingkari kalau memang dia mengetahui tentang thariqah Tijani. Kemudian fasudda yadaika 'alaiha ayyuhal muwafiqu fa innaha ni'mat thariqi. Maka ikatlah kedua tanganmu. Jadi fasadda yadaika, maka ikatlah kedua tanganmu atas thariqah ini, wahai orang yang diberikan taufik oleh Allah. Ya, jadi seperti kita yang menerima dalam thariqah Tijani ini supaya ya diikat gitu kan, jangan sampai terlepas. Yadaik di sini kan tangan, ya maksudnya ya diri kita, jangan sampai lepas. Fa innaha ni'mat thariqi, maka sesungguhnya ya itu thariqah Tijani adalah senikmat thariqah daripada yang lain. Yang paling nikmat dalam berthariqah adalah thariqah Tijani. Wala taltafit ila naikil munkirina bighairi haqqin, dan jangan kamu menoleh kepada gonggongan orang yang mengingkari. Gonggongan dalam arti ya omongan-omongan orang-orang yang mengingkari, kamu jangan menoleh ke situ. Ya apalagi dengerin gitu kan. Bighairi haqqin, dengan tidak yang hak, dengan alasan macam-macam. Ya misalnya syariat alasannya, atau dalam usia ya masih muda, mereka ya mencari alasannya orang-orang yang mengingkari dengan apa? Melarang kita mengikuti thariqah. Falau ataituhum bi alfi dalilin ma raja'u an inkarihim. Alasannya, maka andai kata kamu datangkan kepada mereka itu
ya kamu sampaikan kepada mereka itu dengan 1000 dalil, niscaya mereka tetap tidak akan kembali daripada keingkarannya. Nah itu dianggap ya sia-sia kalau kita menjelaskan kepada mereka, karena memang dasarnya mereka apa? Ingkar. Ya. Jadi mengambil penalaran pribadi, sehingga ya dia nggak nerima dengan thariqah. Andai kata kita ya memahami dalil-dalilnya, kita sampein, tetap mereka membantah. Qalal Mu'ri, berkata Syekh Mu'ri, wa ahlu kulli jidalin yumsikuna bihi, dan orang-orang ya setiap orang yang tukang debat, ya tukang debat, tukang argumen ya dalam agama, nah ini mereka berpegang dengan apa? Dalil-dalilnya, dengan keingkarannya. Iza ra'au nuru haqqin zahiran jahadu, apabila mereka melihat ada cahaya yang hak yang di situ zahir, tetap mereka menentang juga. Ya walaupun mereka melihat ya dengan pandangan ya wah bagus nih, tapi tetap yang keluar dari mulutnya menentang. Nah itulah keadaan orang-orang yang tukang berdebat, ya, tukang menentang masalah thariqah. Jadi timbulnya capek-capekin kita ngomong, ya. Mau ikut syukur nggak mau ya udah gitu kan. Wahia tanqasimu ila qismaini kamaliyatin wa surutin lazimatin. Dan dia itu thariqah itu terbagi kepada 2 bagian. Pertama kamaliyah, kedua surut ya lazimah, syarat-syarat lazim. Wa kullu min hadzainil qismaini yanqasimu aidon ila qismaini, dan setiap dari 2 bagian ini juga terbagi lagi kepada 2 bagian. Ya tadi udah terbagi 2, kemudian ya yang setiap satu ini terbagi lagi 2 lagi, terpecah-pecah. Nah itu surutun tata'allaqu bisyakhsi. Yang 2 bagian itu ya syarat-syaratnya yang berhubungan dengan orangnya. Jadi tadi ya kan ada 2 terbagi, kamaliyah dan surut-surut ya syarat-syarat lazimah. Nah sekarang dibagi lagi setiap yang 2 ini. Ya yang 2 ini, yang satu dibagi, nah itu syarat-syarat yang berhubungan dengan orangnya. Kemudian wasurutun tata'allaqu bil auradi, dan syarat-syarat yang berhubungan dengan wirid-wirid. Nah itulah dalam pecahan-pecahan ya mengenai syarat-syarat berthariqah. Ya syarat apa yang berhubungan dengan orangnya. Yang kedua syarat yang berhubungan dengan wirid-wiridnya. Pal kamaliyatu bisyahsi isruna sarton, maka yang namanya kamaliyah, kesempurnaan dengan seseorang, nah itu syaratnya ada 20. Ya sempurnanya seseorang, nah itu syaratnya ada 20. Al-ula, yang pertama, ayyahtaro muqaddaman taqiyan sahihal izni muttasilan sanaduhu bisyaihi radhiyallahu anhu walau biwasaito. Nah untuk kesempurnaan seseorang ya mengikuti dalam thariqah Tijani, nah itu ada 20. Yang pertamanya adalah dia ya memilih muqaddamnya itu yang bertakwa, bukan ahli maksiat gitu kan. Yang bertakwa, mengerjakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Jangan sampai Ruby ya mencari muqaddam yang tukang main gaple gitu kan, yang tukang mabok kan.
itu yang bertakwa. Untuk apa? Ya mengambil kesempurnaan seseorang dalam bertoriko. Nah, dia mengambil atau memilih mukodamnya yang bertakwa. Ya, kemudian sohihal izni, dan yang benar izinnya. Jadi kalau memang itu mukodam, ya bukan sekedar pengakuan tapi ada bukti gitu kan. Ya, dan bahwa dia telah diangkat dengan ya ijazah mukodam. Muttasilan dan bersambung sanadu bi Syekhi radhiyallahu an, dan bersambung sanadnya kepada Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Walau bi wasaito, dan sekalipun dengan wasito perantaraan. Ya dari Sayyidi Syekh, nah, kemudian terus sampai kepada para khalifah mukodam-mukodam yang sudah diberikan izin untuk mengangkat mukodam. Jadi bukan sekedar apa pengakuan. Apalagi sekarang kan ya banyak apa ya, yang menyelusuri kebenaran seorang mukodam ya dengan apa? Dengan bukti kan. Ya bukti surat gitu kan. Kalau dulu kan ya belum diteliti, banyak yang mengaku-ngaku. Yang apa efeknya ya begitu ya, dari murid-muridnya nih ya jadi orang-orang sakti semua seperti orang-orang al-hikmah gitu kan, padahal tuntunannya nggak seperti itu. Kemudian wasihatul izni, dan kesahan dalam izin itu syartun lazimun, ya, menjadi syarat yang ditetapkan fil mulaqqani, pada penalkinan, pada penalkinan yang dia itu telah diberikannya. Kama hiya sartun lazimun fil muridi labudda minhu fihima, sebagaimana dia itu menjadi syarat lazim pada seorang murid, ya tidak boleh tidak, artinya mesti pada keduanya itu. Kalau memang ya Karim mengaku dia sebagai ikhwan, nah itu harus apa? Ya dia ya kasih tahu kan, kasih tahu diangkat ya ditalkin nama siapa, kemudian ya sanatnya kepada siapa. Nah itu harus apa? Kita tahu. Palau akhadhal muridal wirda, maka andai kata si murid ini mengambil wirid min ghairi ma'zunin, dari orang yang belum dapat izin baginya, iznan sohehan, izin yang soheh, ya sekedar apa ya ngaku-ngaku doang gitu kan. Nah, tapi kebenarannya belum bisa ditunjukin ya, barangkali belum ada gitu kan, cuman ngaku-ngaku saya udah ya ditalkin gitu kan, atau diangkat jadi mukodam, padahal ya belum ditunjukkan dengan bukti. Lalu kita sebagai ikhwan mengambil nih kan talkinnya dari beliau. Nah ini akibatnya apa? La yantafi'u bihi, niscaya tidak akan bermanfaat dengan amalannya. Nah itu akibatnya nggak bermanfaat. Bal yakunu mu'ridun nafsahu lil khatari, bahkan akan menjadi ya lebar ya, luas dirinya ini untuk apa ya di dalam bahaya. Jadi bahayanya bisa semakin luas. Yang tadi sedikit lama-lama wah bisa ya menyemplungkan dirinya ke dalam neraka, atau menjadi apa ya kufur gitu kan. Nah inilah keterangan yang kita baca mengenai sebutan syarat-syarat ya bertoriko. Insya Allah nanti kita sambung lagi. Wallahu a'lam bishawab. Salim lin nabi walihi wasalbi wal qurbi tijani naslihi hamdan lidzil jalali wal ikrami